Shalom semuanya, namaku Jimmy dan kali ini aku mau men-sharingkan tentang doa, hal berdoa. Kita pastilah ya sudah pernah yang namanya berdoa kepada Tuhan, ya kan? Kalau kita belum pernah ngalami berdoa, wah itu kebangetan lah sebagai orang Kristen lah. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun nggak pernah berdoa, itu kebangetan, ya. Nah cuman ini masalahnya, orang-orang Kristen itu kalau berdoa itu bahasa Jawanya tuh sakndang saknyet gitu ya. Secepatnya, sebisanya itu. Memenuhi kota doang. Nah, itu yang juga nggak boleh. Karena berdoa itu sama saja kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, berdoa itu tidak hanya lipat tangan tutup mata. Duduk, enggak. Berdoa sambil berdiri? Ya, bisa. Berdoa sambil jalan? Ya, bisa. Berdoa sambil nyetir mobil atau nyetir motor? Ya, bisa. Karena esensi dari berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah bercakap-cakap kepada Tuhan, ya bagaimana langkah kita mau dipimpin sama Tuhan gitu loh. Bagaimana kita memutuskan kehendak kita dengan tepat gitu. Makanya berdoa itu sangat penting. Nah, berdoa juga nggak cuman waktu bangun tidur atau mau tidur atau sebelum makan atau sebelum berangkat ke tempat kerja atau luar kota. Enggak, berdoa enggak sesingkat itu. Berdoa tidak sependek itu. Berdoa adalah berkomunikasi kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Jadi nggak bisa dinilai atau nggak bisa dilihat cuman kita doa, lipat tangan, ya Tuhan begini. Enggak. Berdoa itu bercakap-cakap. Kalau bisa ya setiap menit, bahkan setiap detik ya. Ya kalau kayak kita ngobrol sama teman-teman kita lah, biasa gitu, ngobrol. Ya berdoa itu ngobrol. Kita dengan Tuhan. Dan ada juga orang-orang tuh salah berdoa, ya kan? Kok bisa salah berdoa? Karena gini, ada yang doanya itu cuman laporan gitu. Tuhan, hari ini aku begini. Nah, setelah laporan, nyampein keluh kesahnya. Aduh, tapi kok gini ya Tuhan yo. Bla 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 bla. Nah, terus di penutupnya minta masalahnya diselesaikan semua. Wah, terus amin. Wah, enak sekali berdoa seperti itu. Laporan, nyampaikan keluh kesah, minta diperbaiki atau minta berkat. Wah, enak sekali. Orang Kristen nggak bisa berdoa seperti itu. Ya, Tuhan pasti nggak ACC, ya, karena cara kita berdoa salah. Nah, maka dari itu kita harus berdoa yang benar. Oh ya, satu hal, berdoa yang paling gampang dan paling sederhana adalah doa Bapa kami. Nah, itu kalau menurutku ya, doa Bapa kami itu lebih cocok kalau didoakan bangun tidur ya, bangun pagi. Itu doa Bapa kami. Karena apa? Mengucap syukur selama semalam sudah diberkati, sudah diberi kesehatan, sudah diberi kekuatan, sudah mengalami banyak hal ya. Meskipun nggak enak semalam, tapi it's okay. Tetap belajar mengucap syukur. Nah itu menurutku ya doa Bapa kami itu cocok pada waktu bangun pagi. Nah, tapi selain itu ya kan nggak cuman doa Bapa kami terus ya kan. Masuk tiap pagi, malam, siang, sore doa Bapa kami terus. Nah, jadi sedikit bukan tips sih, tapi sedikit pemahaman, pengertian berdoa yang benar itu ya yang pertama itu esensinya adalah kita mengucap syukur. Itu harus itu. Ya.
Mengucap syukur dalam keadaan baik itu gampang, gampang banget. Tapi mengucap syukur dikala kita nggak enak badan atau sakit hati ya kan bisa jadi, atau kita sedang kecewa, sedang iri, sedang banyak keluh kesah, masalah. Nah, itu memang sulit untuk mengucap syukur, tapi tetap kita harus mengucap syukur, ya. Ya, kalian percaya nggak sama Tuhan? Bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan memberi kelegaan dan Tuhan memberi kekuatan. Kalau percaya, ya mengucap syukur. Nah, esensinya berdoa yang pertama itu mengucap syukur. Lalu yang kedua, permohonan atau permintaan. Nah, itu juga sewajarnya. Bukan kalau ada masalah minta masalahnya diselesaikan, nggak bisa begitu. Kalau ada masalah berat gitu, misalkan jangan hutang, contohnya jangan hutang wes, kok rasanya berutang itu kan berdosa. Nah, contohnya gini, misalkan kalian nggak suka sama rekan kalian di tempat kerja gitu ya kan, misal rekan kalian itu mesti gosipin Anda terus gitu, gosipin kalian terus. Nah, ya memang ada rasa jengkel, ada rasa kesal di hati gitu. Tapi sekali lagi, pertama ngucap syukur. Soalnya kalau orang gosipin kamu, itu berarti kamu adalah orang penting, ya nggak? Kalau kamu nggak orang penting, nggak bakal ada gosip. Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Itu salah satu thing positifnya lah ya. Ya. Tapi tetap pertama ngucap syukur itu harus. Lalu yang kedua ya permohonan. Jadi permohonannya itu juga dikeluarkan ya dari sedikit curhat, tapi nggak sampai menggebu-gebu gitu. Curhat sama berkeluh kesah beda ya. Kalau berkeluh kesah itu ya tadi itu contoh buruk tadi, ya kan? Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya. Tapi kalau curhat ya sekedar curahan hati gitu. Misalnya, Tuhan, tadi tuh wah, temanku bener-bener gosipin aku terus ya kan, sudah sebulan aku digosipin terus, tapi ya bagaimana ya Tuhan ya. Ya aku tetap mau mengucap syukur kepada Engkau. Dan aku minta kepadamu Tuhan, supaya aku diberi damai sejahtera. Nah, contoh permintaannya seperti itu, atau contoh permohonannya seperti itu, yaitu diberikan damai sejahtera. Nah, itu. Terus misal contoh yang lain lagi ya, jangan orang wis. Maksudnya tugas atau pekerjaan gitu, berat itu. Wah, pekerjaan ini ngeri, berat tenan, harus begini, harus begitu. Nah, seringkali kita malah berkeluh kesah gitu ya kan kepada Tuhan. Tuhan, kerjaanku banyak banget kayak gini. Waduh, rasanya otakku mau meledak. Tolong Tuhan, perbaiki ya. Ya nggak bisa perbaiki pekerjaan, nggak bisa. Tuhan, ya memang Tuhan itu Maha Kuasa, bisa memperbaiki pekerjaan. Tetapi Tuhan akan lebih senang kalau memperbaiki cara berpikir kita dan sikap hati kita. Itu Tuhan lebih senang gitu. Jadi doa yang benar ya harus diganti ya kan. Doa yang benar. Tuhan, hari ini pekerjaanku banyak sekali ya Tuhan. Dan aku memang benar-benar kepalaku pusing banget ya. Sampai saat ini pun masih pusing Tuhan. Tapi aku mau belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Bahwa atasanku ini benar-benar mempercayakanku. Maka dari itu aku berdoa, memohon kepadamu supaya aku diberikan kekuatan dan aku diberikan kelancaran, atau aku diberikan integritas yang lebih supaya atasanku benar-benar mempercayaiku atas apa yang aku kerjakan hingga selesai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, contoh yang benar tuh seperti itu doanya. Ya.
Yang pertama esensinya tetap mengucap syukur. Yang kedua curhat sedikit dengan permohonan atau permintaan yang sewajarnya, yang berfokus pada bukan kekuatan diri sih, yang berfokus pada Tuhan, ya kan, kembali lagi kepada Tuhan, karena from God to God, from glory to glory gitu, dari kemuliaan kembali kepada kemuliaan, ya, permintaan yang sewajarnya, ya, yang nggak menggebu-gebu, nggak yang pakai panas hati, ya beda loh ya. Kita berkeluh kesahkan itu pasti panas hati, dan kita minta Tuhan yang menyelesaikan objeknya. Nah, itu nggak boleh. Tapi Tuhan berurusan dengan subjeknya, dengan diri kita sendiri, terutama dengan hati dan jiwa kita sendiri. Nah, itu. Lalu ditutup dengan ucapan syukur lagi. Jadi opening ucap syukur. Tengah-tengahnya curhat, memohon dengan sewajarnya. Nah, penutupnya mengucap syukur juga. Nah, lalu katakan amin. Nah, itu doa yang benar, ya. Kayak kita kalau mau curhat sama orang terdekat kita lah ya. Nah, begini begitu bla 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 bli 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 bli. Nah, kalau sudah lega kan, lega. Nah, bedanya kalau sama orang, ya orang tersebut cuma bisa dengerin tok. Mungkin kasih solusinya itu solusi nggak memuaskan hati kita gitu loh. Namanya juga manusia, ya kan. Tapi kalau kita curhatnya ke Tuhan, nah itu beda hasilnya. Karena Tuhan selalu mempedulikan anak-anaknya yang benar-benar bersungguh-sungguh berdoa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh, dengan segenap tubuhnya. Itu loh bedanya Tuhan dengan manusia. Udah pasti beda lah ya. Maka dari itu, yuk kita perbaiki berdoa kita perbaiki sikap hati kita, dan kita perbaiki permohonan kita kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri mau mendengarkan doa-doa anaknya dengan lebih lagi. Perhatiannya tuh lebih lagi, karena apa? Karena kita berdoa dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar. Maka mau nggak mau Tuhan pasti terenyuh lah hatinya lah terhadap doa-doa kita. Nah, itu doa bakal di-ACC sama Tuhan. Nah, terus waktunya kapan? Ya waktunya tuh terserah Tuhan, ya kan. Nah, jangan mengeluh juga kalau doa kita belum nyampe. Tuhan pasti jawab, Tuhan sudah pasti jawab, itu pasti. Tapi masalah nyampe atau endaknya itu kan waktu. Nah, itu waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Nah, so sembari menunggu, sembari mengucap syukur, ya kan, sembari melakukan aktivitas, sembari percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Shalom.